sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Tidak, nihil. Alhamdulillah. Ya Mas Arifin dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Tempat duduk siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Yuk kita yel-yel dulu. Mas Damar. Ini dulu ya, Damar ya. Cek sound 20% gitu dulu ya. Bisa toh? Kaki ibu kenapa sayang? Ya, Ya cek sound 20% dulu. cek sound 20%. Cek sound 20%. Cek sound 60%. Cek sound 100%. Cek sound 100%. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Seperti saya. Selamat pagi. Pagi. Seperti saya. Adakah aspirasi di dadamu? Ada. Adakah aspirasi di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Ini dia. Aspirasi, tunjukkan semangatmu. Makasih Mas Damar. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Mas Damar. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai kenali gaya belajar kalian. Nah, Bu Devi akan mengirimkan sebuah link. Kemarin kalian sudah ngetes kemampuan kecerdasan majemuk. Ada berapa anak-anak? Ada berapa? Ada 8. Contohnya apa? Mas Arifin, kamu cerdas dalam apa? Yang kemarin, kecerdasan majemukmu. Indra personal. Indra, Personal. nilainya? Nilainya 87. 87. Oke, itu Bu Devi sudah mengirimkan tes gaya belajar kalian. Silakan dibuka link yang sudah Bu Devi bagikan di grup WA kalian. Gaya belajar. Di situ ada 3 gaya belajar. Sudah? Iya betul. Dipilih. Oke, ada yang sudah selesai anak? Oke, di SS dulu nggak apa-apa. Selagi menunggu temannya, di SS dulu. Nah, selagi menunggu teman-teman kalian yang belum selesai, tolong perhatikan Bu Devi dulu. Ini adalah ada sebuah LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di sebelah kiri, ini kiri sini. Ntar kalian silahkan menulis hasil dari tes gaya belajar kalian. Misalnya di visual berapa, 60% atau berapa dan seterusnya. Nah, bawahnya ntar kalian tulis hasil tes gaya belajar tertinggi apa.
Misalnya visual dengan nilai 98. Nah, menurut kalian, menurut anak-anak semua, kenapa kok nilai kalian tertinggi? Nah, gaya belajar kalian itu seperti apa? Misalnya Bu Devi. Kalau Bu Devi visual, Bu Devi sukanya melihat gambar, melihat grafik, itu suka. Nah, kalau kinestetik, Bu Devi itu lebih suka praktek. Misalnya, Bu Devi kalau IPA itu, Bu Devi langsung mempraktekannya apa itu. Daripada teori, Bu Devi lebih suka mempraktekannya. Nah, beda lagi dengan auditori. Auditori ini mendengarkan, ya. Jadi mendengarkan lewat musik, gitu, suara-suara. Kalau visual apa yang dia lihat, kinestetik apa yang dikerjakan. Jadi gitu. Nah, silakan ditulis di lembar kerja peserta didik. 1, 2, 3, 4. Nggak apa-apa, nih ada yang 50 tidak apa-apa. Jadi kalian tidak, gaya belajarnya beda-beda, nggak apa-apa. Ada yang 50 itu nggak apa-apa, itu bukan nilai akhir. Nggak apa-apa. Iya, dalam. Iya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. It's okay. Nilainya kayak gitu nggak apa-apa kan. Jadi kamu gitu nggak apa-apa. Nah, jadi gaya belajarmu itu kinestetik. Kamu lebih suka praktek gitu ya. Berapa? Kamu berapa? Nggak apa-apa. Jadi kamu lebih suka auditori. Auditori itu mendengarkan. Nah, kamu pasti lebih suka praktek sama mendengarkan musik. Kayaknya Ilham tadi penulisnya apa sayang? Iya betul, kinestetik di kinestetik, visual di visual. Itu ntar 42. Dalam masih kurang 1 sayang. Ini sama-sama cantik. Apa? Iya. Bentar Bu Dewi jelaskan lagi. Ini sayang. 4 orang, pas kan? Oke, Bu Devi jelaskan lagi ya anak-anak. Jadi, hasil kalian udah tes. Bu, kok nilaiku cuma 20, Bu, nilaiku cuma 40. Tidak apa-apa. Nah, gaya belajar kalian tuh memang beda-beda gitu. Di apa hasil tes belajar di Aku Pintar tadi silahkan disalin di sini. Auditori tulis di auditori, visual ditulis di visual, dan kinestetik ditulis kinestetik. Dan hasilnya berapa, tertinggi berapa. Nah, di bawahnya, menurutmu kamu suka belajar seperti apa? Misalnya punya Mas Ilham ini, dia auditorinya tinggi. Nah, dia lebih suka mendengarkan musik. Jadi dia tuh belajar sambil mendengarkan musik. Makanya dia ikut drum band. Dia lebih suka ke musik gitu. Auditori. Ini tulis juga no sayang. Beda no. Ini yang kemarin kita majemuk. Yang tadi? Sabar. Sabar. Arifin. Sudah. Tidak apa-apa. Terusnya? Terus lagi. Disamain ini. Itu nggak sama nggak apa-apa. Lo auditorium gede. 53 terus di sini 53. Bentar. 53. Apa sayang? Iya nilainya berapa persen itu?
Nah, Mbak Leona sudah bisa. Wih, keren. Kamu apa, Ini, Nduk? Bu. Telepon sayang. Wih, kamu lebih suka praktek ya, Le ya? Oh, kamu gak suka musik. Ya udah tulis sini. Gaya belajarmu seperti apa? Jadi kalau kamu kinestetik, jadi kamu lebih suka gimana? Ayo. Gimana? Sampun. Good job. Sampun anak-anak. Sampun. Sampun. Oke. Bu Devi pengen Mas Ilham. Maju Mas Ilham sini. Maju di depan dulu. Direfleksikan hasil tes gaya belajarmu ke teman-temanmu. Sini sayang. Nilai auditori 53, 53. nilai visual 13, kinestetik 33. Nah, terus Hasil tes gaya belajar tertinggi dan berapa nilainya auditori dengan nilai 53. Menurut kamu suka belajar seperti apa? Saya suka belajar sambil mendengarkan musik. Saya suka belajar melalui YouTube. Makanya di SMP saya ikut drum band. dikasih apa? Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Jadi Mas Ilham ini tidak suka melihat gambar, gitu gak suka. Lebih suka musik. Dan yang tertinggi kedua adalah kinestetik. Oke, terima kasih Mas Ilham. Silahkan duduk kembali. Ada yang ingin maju anak-anak? Ada yang ingin maju? Ada? Mbak Leona bisa ya, Mbak Leona. Mbak Leona, sini sayang. Mbak Leona, hasilnya gimana ini? Jeng jeng jeng. 20% auditori, Mm-mm. 40% visual, dan 40% kinestetik. Kinestetik, ya. Terus hasil gaya belajarnya tertinggi? Visual dengan nilai 40% dan kinestetik dengan nilai 40%. Mm-mm. Menurut saya suka gaya belajar dengan memvisualisasikan suatu objek dan mempraktikkan dengan gerakan. Wah, jadi Mbak Leona itu lebih suka memvisualisasikan, mendesain. Mbak Leona ikut broadcasting? Oh iya, betul. Dan mempraktekannya. Terima kasih Mbak Leona. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Silakan duduk Mbak Leona. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih anak-anak? Gaya belajar adalah cara unik yang digunakan seorang untuk menyerap, mengelola, menyimpan informasi guna pengetahuan dan keterampilan. Nah, gaya belajar ini setiap individu itu pasti berbeda. Mas Ilham tadi auditori, Mbak Leona tadi visual dan kinestetik. Ini juga auditori, Mas Arifin auditori, dan yang lain sebagainya. Nah, tadi kalian sudah melakukan tes. Sekarang kita akan gaya belajar visual. Visual itu anak-anak dilihat apa yang dia lihat. Seperti mapping, kemudian dia suka mencatat, diagram, desain, poster, dia lebih suka itu. Jadi apa yang dia lihat, dia lebih cepat menangkapnya daripada gaya belajar yang lain. Kemudian kita akan belajar mengenai strategi belajarnya visual. Nah, kalau visual seperti Mbak Leona tadi, misalnya dia lebih suka memvisualkan seperti gambar, peta konsep, mapping, infografis, dan lain-lain yang berwarna-warni yang enak dilihat mata. Kemudian kita akan belajar tentang auditori. Auditori ini apa yang dia dengar. Biasanya auditori itu suka mendengarkan, suka berdiskusi, suka melihat video, mendengarkan gitu. Jadi apa yang dia dengarkan, auditori. Nah, kemudian bagaimana strategi belajarnya auditori? Auditori ini lebih suka diskusi, tanya jawab,
kemudian rekaman suara-suara, musik-musik. Kayak Mas Ilham tadi lebih suka ikut drum band karena bermain dengan musik. Lanjut, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini langsung mempraktekkan. Jadi kalau gaya belajar kinestetik, seperti Bu Devi ini termasuk orang yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi Bu Devi itu tidak suka duduk diam, itu nggak suka. Bu Devi lebih suka beraktivitas, lari sana, lari sini, gerak sana, gerak sini, langsung mempraktekannya. Jadi ada informasi langsung dipraktekkan. Itu. Strategi belajarnya juga seperti sama tadi, lebih suka mempraktekkan daripada hanya teori. Oke, anak-anak sekarang di depan anak-anak sudah ada apa? LKPD yang kedua di sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Di sini toh? Di sini. Nah, di bawah ini sudah ada pertanyaannya. Misalnya yang mendatar, yang tidur itu. Aktivitas apa saja yang sesuai dengan siswa yang dengan gaya belajar kinestetik? ICE P. Apa? Oke. Apa depan? Depan-depannya P. Apa? Ranting. Silakan ditulis ranting. Dua yang mendatar dalam. Mendatar itu yang bobok. Yang bobok. Ya, dua yang bobok. Dua sayang. Praktik. Ya. Nomor selanjutnya auditori. Wih, pintar. Pintar. Wih, rampung nih. Cepat sekali. Ya baca no. Ayo 4 dibaca. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Lisan. Apa? Nomor 4. Nomor 6. Aktivitas yang sesuai dengan siswa dengan gaya visual. Apa? Wilo. Tengah-tengah M. Apa? Visual kuwi seneng sing berwarna. Jadi yang berwarna berkaitan dengan menggambar. Nah, jadi jawabannya Rehan pintar. Di sini sudah ada 12 potong gambar, betul? Siap, betul. Nah, ntar Bu Devi akan menayangkan gambar yang harus dicontoh. Kalian harus ketiplek apa yang Bu Devi tempelkan di sana. Jadi kalian tak kasih waktu 1 menit menghafal susunan gambar. Bagaimana cara kelompok kalian membagi tugas biar jawaban di sini sama di LCD-nya Bu Devi benar. Bagaimana? Dilarang menulis, dilarang mencatat, dilarang menyusun dulu. Harus menghafalkan. Tidak boleh itu namanya mencontek Mas Damar. Begitu ya anak-anak? Setiap tim sudah siap? Siap, yuk dihitung dulu kertasnya. Kita bermain namanya memoris gaya belajar. Kita akan belajar daya ingat ke anak-anak itu bisa enggak gitu. Bisa? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk lemnya, di sini sudah ada lem, di sana sudah ada lem, di sini sudah, di situ sudah belum nak? Sudah. Oke, semua sudah ada alatnya. Sudah siap? Are you ready? Ready. Oke. Waktu
waktunya tak kasih 1 menit menghafal. Piye caranya kalian menghafalkan? Sebentar. Bu Devi timer dulu. 1. Oke, ada yang sebentar. Tahap kedua, silakan diskusi sama teman dulu. Diskusi sama teman kalian dulu. Langsung mengerjakan atau diulang lagi? Langsung mengerjakan. Oke, tak kasih langsung mengerjakan. Ya, ntar setelah ditempel langsung ditulis jawabannya. Ada yang salah? Udah semua? Betul? Betul? Nah, level 5 belum. Betul? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan buat kalian semua, memang anak hebat. Oke, sebelum penutup, Bu Devi mau mengecek pemahaman kalian. Silahkan kalian menebak kinestetik, auditori, atau visual. Bu Devi bacakan soalnya. Nomor 1, kita dijawab dengan lantang. 1. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Gaya belajar visual. Dan yang terakhir, jawab dengan lantang. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar, termasuk kinestetik. Oke, anak-anak, sekian dari Bu Devi. Minggu depan kita akan belajar mendalam mengenai mengelola emosi. Jangan lupa kalian tetap belajar dan jaga kesehatan. Entah jangan lupa HP-nya dikumpulkan di raknya ini. Sekian dari Bu Devi. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.